Hai, so today gue ngomong sendirian. Jadi teman gue yang biasa nemenin gue podcast sekarang kebetulan lagi diundang TV ya. Sombong banget emang anaknya. Jadi gue ajak ke sini, dia nggak mau nemenin gue. Bohong, gue di belakang. Jadi kontennya bakal gue sendiri dan ini momennya lagi gila banget. So today Bitcoin just hits almost 60k, almost 60.000 ya. Dan ya sekarang yang gue lihat di screen ya, seperti yang kalian lihat juga di screen, itu di angka 59.200. Ini gue bahas dulu mungkin dari sisi technical ya. Gue nggak bahas secara fundamental. Jadi ini all technical dulu. Gue pakai candle sekarang yang kalian lihat adalah 12 months ya. 12 months itu 12 bulan ya teman-teman, untuk yang tidak tahu. Dan itu adalah 1 tahun. Nah, kalau lu mungkin pernah nonton short video gue di TikTok maupun di Instagram, itu gue ingat banget Januari saat yearly close, gue bahas kalau misalnya Bitcoin berhasil break previous high-nya di tahun 2023 yaitu udah 84.000, atau bahkan the previous 2 year itu di tahun 2022 yaitu adalah di 48.300. Nah, itu di videonya bisa kalian cek juga ya di Instagram gue @ariesyuangga. Nah, gue bilang di Januari kita masih di pre-reach, padahal itu udah naik berapa persen? Ini kita coba langsung hitung aja ya. Di tahun 2023 itu year to date-nya sekitar 160% teman-teman. Ini ya, year to date-nya si 2023 itu udah 2x lebih. Dan gue masih bilang itu pre-reach waktu itu. Dan gue masih bilang itu baru pemanasan di video gue sebelumnya. Dan seperti yang kalian lihat di bulan, dan gue gak nyangka sih actually sekencang ini ya. Di bulan Januari atau Februari di tahun 2024 ini dia berhasil break previous high yang gue bilang sebelumnya di 48.300. Nah, di situ gue bilang bull markets baru mulai. So, bull markets menurut gue sudah start. Kita sudah ada berada di cycle yang menurut gue berbeda dari cycle-cycle sebelumnya. Kalau lu cek Twitter gue di tahun 2023 Maret, itu gue pernah bahas mengenai super cycles. Jadi gue bilang the next bull cycles will be different, akan berbeda dibanding cycle-cycle sebelumnya. Cycle yang sekarang, bull cycle yang sekarang adalah super cycle. Apa artinya? Artinya dia menurut gue 10x stronger dibanding bull cycle sebelumnya. Jadi kalau misalnya lo lihat di tahun 2020 ini ya, ini pre-halving, 2020 halving, and then post halving di 2021 dia terbang ke 67.900. Kalau lo lihat di tahun 2020 itu pas halving year-nya dia naik sekitar 300%. Dan di post halvingnya dia naik around 130%. Dan mungkin ini sounds crazy, but I think di next 2 years, di halving tahun ini dan post halving tahun depan berarti 2025, itu menurut gue gainsnya akan melebihi 2 tahun di 2020 sama 2021. Kenapa? One of the big reasons-nya itu adalah ETF approve. Ya, jadi Januari lalu ada total 11 ETF, big ETF approve. One of the biggest itu Grayscale dan BlackRock ya, Fidelity juga. Itu net inflow-nya kalau misalnya kalian cek itu super big ya. Kalau misalnya gue coba cek ya sekarang ya, sekalian aja deh kita lihat crypto ETF. Ini gue cek di DeFi lama. Kalau misalnya lo lihat itu secara flow, oke, cumulative flow. Oke, cumulative flow-nya si BlackRock itu BlackRock udah accumulated around 5.5 billion US dollars, which is huge. Yang masih jualan sebenarnya Grayscale ya. So Grayscale total outflow atau salah satunya adalah FTX, dia menjual sekitar 1 billion of US dollars. Dan ya lama-kelamaan outflow-nya Grayscale juga habis ya. Dan BlackRock masih terus accumulated. BlackRock super bullish. BlackRock siapa, Bang? Nah, BlackRock siapa? BlackRock itu salah satu hedge fund, the big hedge fund lah. Langsung aja gue tampilin di sini. Kalau misalnya kalian, sorry tadi kelihatan BlackRock Fund salah satu meme coin yang gue beli.
So, kalau misalnya based on the Wikipedia di sini, BlackRock is an American multinational investment company. Sekarang adalah the world largest asset manager dengan total itu 10 trillion US dollars. Coba, lu bahkan mungkin nggak bisa imagine how big is that gitu. 10 trillion US dollar itu segede apa. Kalau misalnya gua cek CoinMarketCap, oke, gua cek CoinMarketCap sekarang. Kata yang sebelah lu kerja seumur hidup 7 turunan juga gak bakal dapat tuh duit segitu ya kan. 10 triliun, aduh mungkin $1 juta aja untuk sebagian besar manusia mungkin nggak akan bisa dapetin gitu. Ini 10 trillion US dollars. Oke, balik lagi gue bahas coin market cap. Sekarang total Bitcoin atau crypto market cap in total itu 2,22 triliun US dollars. Jadi masih seperlimanya, around seperlima. Dan Bitcoin itu market capnya masih di 1,1 triliun US dollars. 1/10-nya dari total assets under managementnya si BlackRock. So still small, growth-nya masih gila, masih gede banget. Mungkin yang nanya di sini udah nonton, ya udah. Gue tahu lu bullish, technical bullish, bla bla bla. Targetnya berapa? Nah itu mungkin yang menarik ya. Nanti gue akan bahas mungkin di ending video. So tetap stay tune sampai akhir, oke? Kita bahas Bitcoin lagi, kembali ke Bitcoin. Kita buka Bitcoinnya sekarang. Gue pengen tahu sekarang dominansnya di berapa ya. Itu Bitcoin dominance di 52,5% ya. Sudah di 59, ini almost all time high. Kalau lo lihat di 2021 ini all time high-nya itu di angka 68.000 atau 69.000, which is the meme number 69K. Once that broken, nah ini pertanyaannya adalah akankah all time high di break sebelum halving atau setelah halving? Coba komen. Coba lu coba prediksi di bawah video ini. Coba lu prediksi apakah Bitcoin akan melewati 69.000 atau enggak sebelum halving. Halving itu sekitar pertengahan April lah. Kemungkinan 19 April di hari ulang tahun gua. Oke, coba lu komentar selalu itu yang gue ungkit karena gak tahu kenapa, mungkin kalau misalnya ternyata halving terjadi di hari ulang tahun gue ya one of the best gift lah ya untuk para crypto investor ya, walaupun mungkin backs gue not really great lah gitu. 69.000 kalau misalnya dia broken ya pre-halving, ini kasusnya ya, kalau misalnya ternyata dia break pre-halving, menurut gue nungguin ya. Menurut gua kalau misalnya dia break pre-halving itu kita bakal gila banget, si Bitcoin rally-nya bakal gila banget. Jadi berapa bang? Prediksi berapa bang? Ingat tadi gua bahas tunggu sampai akhir. Ini gua ngomong pelan-pelan. Kita narasikan dulu nih pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya ternyata Bitcoin itu break 69.000 pre-halving sebelum April, berarti bulan depan lah, bulan Maret. Itu post halving ya, April sampai 2025 itu menurut gue up only. Retracement mungkin ada tapi gak akan lebih dari 30% atau 40% in my opinions. So akan crazier dibanding 2 cycle sebelumnya. Tadi gue bilang kan super cycle ya. Bahkan mungkin 10x stronger ya dibanding sebelumnya. Oke, 10x stronger yang bener lu. Ya ada 2 cycle sebelumnya tuh nggak ada ETF, nggak ada inflow yang super gede gitu. Tapi kan market cap-nya sebelum itu masih kecil bro. Yes. Sekarang udah 1 triliun dolar kan. Yes. Kalau lu bilang 10 kali berarti 10 triliun dong. Emasnya 20. Yes. 10x stronger yang gue bilang adalah 10x stronger the demands ya. The demands. Bukan gains atau multiplier dia naiknya seperti apa gitu. Tentunya gara-gara dia emang ya udah sekarang kan market cap-nya di 1 trillions ya. Kalau misalnya lu cek di tahun 2020 kan secara market cap, market cap-nya di tahun 2020 kita all dulu ya. Wait teman-teman. Oke. Pre-halving sebelumnya, teman-teman, itu di sekitar 100 billions. Oke, di sekitar 100 billions dan anggaplah 200 billion. 200 billion terus dia running terus sampai 2021 all time high itu ke 1,2 T. Which is berapa X tuh teman-teman? Kalau dari 100 billions atau 200 billions lah. Berarti sekitar 5 atau 6X ya. 5X dari tahun 2020 sampai 2021. Nah,
gitu. Terus kalau misalnya sekarang dia bakal pre-halving, dia start di 1 trillion. Kalau misalnya cycle sebelumnya multipliernya itu terulang kembali, which is adalah 5x, itu sekitar 5 trillions. 5 trillion US dollar, atau Bitcoin price is around 60. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya teman-teman. 60 times 5.5 lah ya. Atau kita tadi multipliernya berapa sih? Ini kan sekitar 1.2 trillions ya. Kita hitung aja langsung 1,24 ini in trillions. Pre-halvingnya di 2020, wait tadi berapa? 100 billions lah ya. Kita permudah perhitungan. Berarti sekitar di 12x ya, 12,4x. Oke, di 12,4x kalau misalnya 100, anggaplah kita dibuat 200. Oke, dibuat 200 oke, 1240 dibagi 200. Ini sekitar 6,2x ya, 6,2x. Nah, kalau misalnya kita start sekarang pre-halving itu di 1.2 trillion lah, kita 1.2 trillions. 1.2 trillions kita kalikan lagi 6x itu sekitar 7,2 ya. Ini harusnya koma. 7,2 trillions, oke. 7,2 trillions Bitcoin. Kalau misalnya gua cek price-nya sekarang itu kan 59.000 ya. 59.000 tadi tuh naik berapa? Naik 6x ya. 60 berarti 360.000. Wow. Oke, jadi kalau misalnya dia cycle sebelumnya dari pre-halving, sebelumnya kan dari 200 billions ke 1.2 trillions, itu sekitar 6x. Oke, kita kalikan 6x dengan 60.000, itu 360.000 atau 350.000. Gila bro, gue menghela nafas nih. 360.000 per Bitcoin di tahun 2025 itu possible. Possible ya? Possible kalau kita. Tapi itu positif banget. Positif Coba, banget. Menurut lu Itu pesimis, yes, normal yes. sama optimisnya gimana? Oke, 360.000 adalah numbers yang optimis banget. Tapi gue nggak bilang nggak mungkin loh, 360.000 itu mungkin. Ya. Oke. Nah tapi sepesimisnya gue di 2025 adalah 150.000. So range gue yang paling pesimis itu 150.000, range upper high gue di 360.000, jadi 150k sampai 360k. Ya in the middle berarti kalau misalnya lu tanya tengah-tengah ya di 200k lah. But still itu a lot higher dibanding sekarang ya di 60.000. Jadi kalau misalnya mau, mungkin lu di komen tanya, Bang, kalau misalnya sekarang gue masuk nih, itu udah ketinggian apa belum? Ini pertanyaan yang sering gue dapetin, dan DM Instagram gue udah mulai banyak retails juga yang nge-DM, Bitcoin kenapa sih gue harus beli nggak sekarang? Ini udah ketinggian belum sih? Kok tiba-tiba semua story teman-teman gue Bitcoin? Kalau gue bisa beli sekarang, gue rugi nggak? Nanti gue banyak pertanyaan seperti itu. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan lu, mendingan lu gabung ke Telegram grup Metafulus nih, terus mention gue @Aries Yuangga, diskusi di situ. Itu ada channel crypto nih, seperti yang lu lihat di sini. Tuh orang-orangnya pada ngomongin analisis crypto, technical analysis, fundamentalsnya, daily news juga, even sampai ke airdrop. Jadi kalau misalnya lu pengen ngegarap airdrop tertentu ya, mungkin yang sekarang lagi running adalah Blast ekosistem, Blast airdrop, dan ekosistem di bawahnya Blast, itu lo coba bisa ikutin. And then itu technical di 12 months ya. Di 12 monthsnya si wait, ini kenapa gue tiba-tiba jadi buka gold guys? Oke, ini tadi 12 months. Nah, tadi kan yang bagus-bagus ya. Gue coba sekarang mungkin memberikan perspektif ke kekhawatiran sedikit ya. Ini risknya lah, potential risk. Oke, gue disclaimer tentunya gue nggak ada ajakan beli ya buat kalian semua. Ini please editor sebelum video ini dimulai tulis disclaimer, bukan ajakan jual atau beli. Gitu. Nah, di Bitcoin ini secara risk potentials, kalau misalnya lu lihat di monthly charts, di sini tuh ada
strong resistance ya. Kenapa strong resistance? Lu lihat dia 2 kali Bitcoin turun dari level sana itu sekitar, ini yang pertama turun sekitar 40%, and then berikutnya turun sekitar 72%. Jadi level resistance ini di 61.000 atau di 62.000 ini menyebabkan Bitcoin turun sekitar 40%. Pertama di tahun 2021 pertengahan April, and then di akhir 2021 di November dari 62.000 itu turun sekitar 70%, atau dari all time high-nya 69.000 itu Bitcoin turun sekitar 77%. So, this is a strong resistance ya. Dan akan sangat berat sekali untuk break this resistance. Breaking resistance itu sangat-sangat berat teman-teman. Jadi contoh aja gampangnya, lu misalnya biasa push up 10 kali, itu kuat. Nah itu resistance lu tuh. Yang ke-11 tuh lu biasanya gak kuat gitu. Lu besoknya mau coba lagi push up 10 kali. Itu breaking the resistance level 10 itu, lu bisa jadi 11, bisa jadi 15, bisa jadi 20. Itu ada kesulitan tersendiri, ada tantangannya tersendiri. Biasanya dari 10 itu lu nggak langsung bisa tuh 11, 12, tapi lu ada pullbacknya terlebih dahulu. So gue expect akan ada pullback dari level 60.000. Jadi orang-orang yang mungkin beli around 15k, around 20k, around 30k, itu bisa taking profits di 60.000 atau di 62.000 karena udah naik. Make sense menurut gue untuk taking profits. Kita nggak bicara fundamentalsnya atau the future of Bitcoin, the underlying of Bitcoins, bla 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 bla. Tapi berbicara profit taking atau dia emang punya kebutuhan untuk hidup gitu. Kalau misalnya kita lihat dari 16.000 sampai 60.000, itu kita udah growth sekitar 260% atau 300%. So profit taking di 62.000 make sense 62.000. And I think ya mungkin akan ada pullback. Nah tapi pullbacknya itu nggak akan se-chaos dari tahun 2021 yang turun 70% dari level sana ya. So highly likely dia tetap break, cuman before break sesungguhnya kemungkinan ada retest dulu, maybe 10-20% di sini ya. Di around 60k, jadi 61.000 lah, 62.000 level. Dia akan retrace around 10% ya, mungkin ke 54.000. Atau worst case-nya menurut gue itu around 30%. Menurut gue gak akan sulit untuk below 40k. 40k super strong level menurut gue gak akan lagi kesana. Jadi buat kalian yang kayak, bang gue tunggu 12.000, gue mau beli di 12.000. Please guys, insaf. Tobat guys, ini di belakang gue nih editor gue lagi nunggu di level 8.000 sama 12.000. Itu gila banget guys. Pokoknya tiap gue gak jelas lo ngomong. Gue tahu lo kesel. Tiap gue tanya, lu beli Bitcoin kemarin? Enggak bro, gue tetap gue suka keteguhan ya. Dia memiliki hati yang sangat-sangat kuat, teguh sekali. Ini ngelihat gue udah buy, udah long dan lain sebagainya, dia tetap teguh. Enggak. Tapi itu trader yang bagus loh. Dia punya sistem, dia taat pada sistemnya, nggak terpengaruh, terinfluence sama yang lain. Itu gue akuin keren banget secara psychologically. Dia teguh menunggu 12.000. Oke, back to topic. Personal opinion gue, Bitcoin itu nggak bisa dibawa below 42k. 42.000 itu sulit banget. Oke, katakanlah di 40.000 lah. Jadi balik lagi di bawah 40.000 menurut gue sulit banget. So worst case-nya mungkin ke 43.000. Down-nya dari sekitar 63.000 itu worst case ya. Oke, sekarang the strategi yang gue gunakan apa? Kalau misalnya dari sekarang sampai 63.000 sampai bahkan ke nanti mungkin ada potential crash sampai ke 43.000. Menurut gue still until today strategi terbaik untuk Bitcoin yang kita tahu sebenarnya in the long term dia bakal going up atau up only itu TWAP, time weighted average price. Jadi buy in every like weekly basis atau daily basis, in open market misalnya tiap jam 7 pagi beli, jam 7 pagi in any prices. Kalau misalnya main futures ini higher risk ya, tentunya risikonya lebih gede. Itu mungkin bisa long 2x, 5x dengan liquidation points mungkin jauh di bawah 30.000 atau below 20k ya, 16.000.
di low kemarin lah, di low 2022 itu sekitarian 15.000. Mungkin futures liquidation point lu di sekitar 15-16.000 seharusnya aman. Again, tapi ini untuk yang DGENS ya. Futures itu high risk. Lu perlu tahu dulu apa itu leverage, apa itu margin. Coba tonton di short video gue di Instagram. Again, follow juga jangan lupa dan komen. Nah, kalau misalnya dari video ini lu masih ada pertanyaan, coba tolong komentar juga, lu coba tanya, nanti gue bakal jawab. Gue janji gue akan jawab kok. Kalau misalnya pertanyaannya benar-benar ya sesuai dengan topik ya. Kalau misalnya gue ditanya tentang pernikahan atau anak mungkin gue nggak bisa, gue belum cuy, gue masih single. Nggak, canda. So, back to topic 60K. Kita Bitcoin, kita celebrate dulu. Congrats for all Bitcoin holders, for all crypto holders. Bitcoin dominance 52% dan mungkin nanti flow-nya dari Bitcoin sekarang itu bakal lari ke altcoins. Jadi siap-siap untuk yang hold altcoins pun jangan FOMO, tukar convert altcoinnya ke Bitcoin sekarang. Kalau misalnya emang kalian udah punya portofolio di Bitcoin dan di altcoins, ya sudah, tunggu aja, bakal ada time-nya menurut gue. Jadi flow Bitcoin akan tetap lari ke altcoins, and altcoins juga nanti akan ada waktunya dia terbang. Biasanya dari Bitcoin terus ke Ethereum, dari Ethereum mungkin lari ke kayak Solana, FX, Avalanche. By the way, FX sempat shutdown sih kemarin, belum lama ini. So ya mungkin gue skip FX. ICP my favorite. So and then meme coins, after meme coins mungkin ke alternatif NFTs and stuff, ordinals dan lain sebagainya. Jadi flow-nya Bitcoin dulu ini bakal jadi yang pertama ngebawa crypto market semuanya lari. Terus next ke Ethereum dan anak-anaknya L2 Ethereum, and then ke another chain, and then naratifnya ke meme coins biasanya. And then after that, ke alternatif seperti NFTs, ordinals, bla bla bla. Oke, I think that's it ya. Gue nggak tahu ini udah berapa lama. Coba editor. Wow, 20 menit ternyata gue bisa ngomong sendiri 20 menit guys. Beginilah kisah seorang crypto trader atau crypto investor atau Bitcoin investor ya yang lagi happy banget yang ngelihat market saat ini. Dan gue juga happy for you guys yang holding Bitcoins, one of the best assets in the lifetime, dan mungkin for the next 2 years itu gak akan terulang lagi. This is a one time opportunity mungkin in 100 years ahead. So please learn about Bitcoin, about crypto. Belajar, benar-benar belajar. Coba kalian pelajari dan try to invest. So I think that's it. Ada pertanyaan terakhir nggak mungkin? Oke, nggak ada. Jadi gue tutup aja langsung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, comment, like, follow Instagram dan TikTok. Bye bye. Thank you.